Paroki Regina Pacis Magetan memiliki keunikan sebagaimana gereja Indonesia yang lahir karena misi. Demikian pula lah pada zaman dahulu para pendiri gereja, termasuk gereja Regina Pacis Magetan ini adalah para romo-romo misi. Semangat misi para imam kongregasi misi, terutama di Magetan ini, dilayani oleh para imam kongregasi misi Provinsi Italia. Pada waktu itu, umat merasakan begitu nyata kehadiran para imam. Mereka, umat, mengalami secara sungguh-sungguh bagaimana imam mengunjungi keluarga-keluarga, bagaimana imam mengajarkan cara berdoa, bagaimana imam berkatekese, bagaimana imam mengunjungi umat-umat di rumah-rumah, umat yang sakit, umat yang sedang memiliki acara atau kegiatan. Pendek kata, imam dan umat begitu dekat. Hal itulah di zaman sekarang ini, di mana misi umat dituntut untuk hadir kembali, menghadirkan peristiwa masa lampau di masa kini. Dengan zaman yang berbeda, dengan kondisi umat yang berbeda, dengan jumlah umat yang berbeda pula, misi umat mencoba menghadirkan karya penyelamatan Allah ini bagi seluruh umat Regina Pacis Magetan. Meskipun paroki kecil, tapi semangat dari umat di sini begitu menyenangkan, begitu menyegarkan iman kami. Setidaknya ada 52 misionaris yang terlibat dalam acara misi umat yang diadakan tiap tahun ini. Dan di Magetan ini ada 52 misionaris. Dengan rincian ada 5 Romo CM yang ikut, 18 Frater CM, 8 Suster Alma, 8 Suster Putri Kasih, 2 Suster Misericordia, 2 Suster PMY, dan 2 Bruder Alma. Dalam kegiatan misi umat yang berlangsung selama 10 hari ini, kami mendampingi umat dalam pertemuan-pertemuan umat. Dalam pertemuan umat ini, misionaris dibagi dalam lingkungan-lingkungan dan stasi-stasi. Para misionaris yang berjumlah 52 itu disebar dalam lingkungan-lingkungan dan stasi-stasi dengan jumlah setidaknya 2-3 misionaris dalam setiap tim. Dalam 10 hari ini, pembinaan-pembinaan yang kami lakukan adalah pertemuan-pertemuan umat. Ada 3 kali pertemuan umat yang kemudian ditutup dengan pengakuan dosa dan perayaan Ekaristi. Selain itu, selain pertemuan-pertemuan dengan umat, kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan kategorial. Ada kategori SSW, lansia, bina iman anak, OMK, orang muda Katolik, dan juga Legio Maria. Yang menarik adalah ada 1 kategorial yang terlibat seperti SSW. Ada di salah satu stasi Goranggaring yang terlibat. Yang menarik ini, tidak hanya umat Katolik yang ikut menjadi anggota SSW, bahkan menjadi pengurus SSW di kategorial SSW ini. Dan ini membuktikan bahwa semangat SSW dapat dirasakan oleh umat yang beragama lain. Pada tahun ini, misi umat Vincentian mengusung seruan Bapak Paus, kerahiman Allah menjadi sumber kekuatan hidup keluarga Kristiani. Tema ini diusung oleh misi umat untuk menggerakkan seluruh komponen umat, menggerakkan hati, pikiran, dan seluruh energi dan tenaga untuk merenungkan makna belas kasih Allah di dalam hidup kita. Umat diajak untuk merenungkan bahwa Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh belas kasih itu telah menunjukkan kasih-Nya begitu besar di dalam setiap hidup manusia. Tidak setiap orang bisa menyadari betapa belas kasih Allah itu sungguh bekerja. Hanya orang yang telah disadarkan, hanya manusia yang telah ditarik kembali,
oleh sabda Allah yang hidup itu, yang mampu menangkap bahwa setiap peristiwa hidupnya merupakan belas kasih Allah. Kegiatan misi umat ini dengan harapan bahwa apa yang sudah dimulai oleh umat, entah iman mereka, entah harapan mereka diteguhkan. Walaupun mereka jarang ada usaha untuk keluar, entah rekoleksi atau retret yang terutama keluar dari paroki ini, karena mereka mayoritasnya adalah para pensiun, mereka mengharapkan kehadiran orang-orang atau dengan tim misi umat untuk mendampingi mereka, untuk mengajarkan mereka, untuk meneguhkan iman mereka di tengah tantangan sosial kemasyarakatan yang ada. Sebagian dari mereka bahkan diajak untuk pindah ke agama lain, tetapi mereka masih mau bertahan pada iman Katolik yang mereka miliki. Ya, harapannya tentu misi umat ini ada follow up-nya, ada kelanjutannya. Nah, bentuk kelanjutannya bagaimana mendampingi, terutama mengajak orang-orang yang mungkin selama ini sudah mulai lelah dengan perjalanan iman mereka, supaya ada peneguhan, ada tambahan pengetahuan, dan juga para misionaris tentu pengalaman hidup kembali di desa, hidup bersama dengan keluarga yang mereka rasakan dalam 10 hari ini, tidak hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendiri tarekat atau komunitas, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar bersama bagaimana merasakan belas kasih Allah di dalam keluarga, dan juga menjadi sumber kekuatan untuk melanjutkan belas kasih itu sesuai dengan kondisi situasi yang mereka miliki. Sekalipun kita lemah, belas kasih itu tidak berhenti pada kelemahan kita, melainkan orang lemah kadang-kadang bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Walaupun mereka sudah lansia, tetapi mereka masih bersemangat untuk melanjutkan iman, mempertahankan iman di tengah aneka macam cobaan dunia sekarang. Yakobus TV, menatap dari kedalaman hati.